Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi ya. Di sini kita lanjut kembali ya, mempelajari dan mengkaji tentang bahasa pemrograman C. Di sini kita gunakan algoritma pemrograman bahasa Java ya. Maaf, pemrograman bahasa C ya. Di sini kita coba untuk membuat beragam pola karakter ya, dan kita akan mengubah dari struktur perulangan while ya, dan juga menyertakan perulangan do while ya. Jadi teman-teman bahkan bisa juga kita mengganti dengan beberapa karakter-karakter ya, atau mungkin sampai menuliskan suatu huruf ya, baik disusun, baik huruf itu dia ke bawah atau mungkin ke samping ya. Contoh di sini ketika kita ingin mendeklarasikan, misalkan ada variabel ya, atau mungkin ingin mencetak tulisan misalkan ina ya. Oke. Atau apa namanya yang mudah itu misalkan Hilda misalkan ya, atau mungkin siapa ya, Nisa gitu ya, kayak gini ya. Nah, ini bisa kita tuliskan nanti huruf N, oke, atau mungkin bisa ke bawah seperti ini, maaf, N, ada S, ada A ya. Jadi teman-teman bisa membuatnya dari mana dulu, terserah ya. Oke ya, kita mulai dulu dari huruf N ya. Kita akan tuliskan ke bawah dulu, nanti teman-teman perhatikan bagaimana ketika kita mendeklarasikannya itu sampai tersusun seperti ini ya. Ada seperti ini dia. Oke. Nah, untuk perulangan seperti ini ya, kita butuh variabel integer, akan katakanlah n ini untuk representasi dari ukuran tulisannya ya, misalkan 7 misalnya seperti ini. Oke, yang ganjil boleh 5 ya, silahkan ya. Misalkan 7 ya, 7 saja ya. Tidak terlalu kecil, tidak terlalu besar ya. Lalu butuh variabel integer i ya untuk pergerakan dia ke bawah, satu lagi buat j ya, ke samping. Oke, kita akan gunakan perulangan for i sama dengan 0, i kurang dari n, i plus plus. Nah, di sini sama ada for j sama dengan 0, j kurang dari n, j plus plus. Nah, teman-teman, huruf n ya. Huruf n di sini Ini ada ganti baris ya di sini. Printf. Oke, seperti ini ya. Jadi step-stepnya teman-teman tuliskan dulu seperti ini ya. Kita akan mendeklarasikan sekarang huruf N dulu. Bagaimana huruf N? Ya, kita di sini tulis ini huruf N gitu ya. Pertama kita beri kondisi ya. N itu dia berarti J sama dengan 0 atau J sama dengan N-1 ya. Baru kita tuliskan printf asteris seperti ini, else printf seperti ini ya. Oke, kita coba dulu. Nah, ini hampir mirip dengan huruf N ya. Ada yang belum ya ternyata ya. Kita tambahkan lagi di sini atau ya, I sama dengan J ya. Oke, ini adalah huruf N kita yang pertama ya. Oke, bagaimana dengan huruf I sekarang? Nah, oke, kita akan tambahkan di sini dia backslash n. Sekarang kita akan membuat huruf I ya. Nah, for I sama dengan 0, I kurang dari N, I plus plus. Oke
Ya, ini teman-teman nanti silakan bisa dipelajari kembali ya. For J sama dengan 0, J kurang dari N, J plus plus. Oke, seperti biasa ya, seperti ini dulu agar teman-teman mudah ya memahaminya. Huruf I dia akan dicetak di tengah-tengah ya. Si J-nya itu dia akan dicetak di tengah-tengah saja ya. Oke, maka itu kita tulis di sini jika J sama dengan N per 2, maka kita tulis dia printf ya, asteris, else kita tuliskan printf bintang bintang, seperti ini dia. Oke, kita coba lakukan eksekusi ya. Ini huruf N-nya masih I dan ini huruf I-nya ya. Sekarang kita akan menulis huruf S ya. Nah, S ini agak lumayan ya. Oke ya, kita akan menuliskan huruf S ya, ini for I sama dengan 0, I kurang dari N, I plus plus. Di sini dia for J sama dengan 0, J kurang dari N, J plus plus ya. Lalu ada printf ya. Di sini sama seperti biasa. Oke, sekarang huruf S berarti dia bagian I-nya yang pertama ya. If I sama dengan 0 atau I sama dengan terakhir ya. Em, Satu lagi deh ya. Di sini bisa, ini contoh ya, salah satu contohnya. If I sama dengan N per 2 ya, maka kita akan menuliskan printf. Oke, bintang. Nah, di sini else printf bintang bintang ya, spasi. Ini ada yang masih belum, coba kita cek dulu ya dari source code ini ya. Bagaimana hasilnya dia? Ini ya, oke. Huruf S itu berarti ada yang di sini ya, dan oke, di akhir ya. Kita tambahkan dulu, maaf, di sini dia J sama dengan 0 atau J sama dengan N-1 ya. Kita coba, meskipun belum terbentuk ya. Nah, ini dia. Oke, hampir nih angka 8 ya. Coba kita lakukan penghapusan dulu ya. Misalkan di sini eh, dihapus bintang yang di sini dan bintang yang di sini ya. Ini kita akan hapus ya bintang yang di sini. Oke, mulai dari J sama dengan 0 dulu ya. Kita akan tambahkan tambahan di sini. J sama dengan 0 dan J, I kurang dari N per 2 ya. Kita coba dulu hasilnya. Nah, ya, mirip angka 5 juga nih ya. Setelah itu kita beralih ke J sedangkan N-1 ya, dan I lebih besar dari N per 2 ya. Coba kita I sama dengan 1 ya. Gini ya. Oke. Nah, sudah muncul ya. Ini mirip angka 5 ya. Oke, S mungkin lebih tepat yang ujung di sini dia apa namanya? Ini ya, apa namanya? Hilang ya, biar ini pun sama ya. Kita hapus-hapus ya. Bisa kita tambahkan. Di sini ada if, else if ya. Kalau I sama dengan 0 ya, dan J sama dengan 0 dan oke, seperti ini ya.
Kita akan tuliskan printf dia adalah bintang ya. Sorry, diganti bintangnya dengan spasi ya. Yang salah satu dulu ujungnya apakah berhasil atau tidak, kita cek. Maka sudah hilang ya. Ini ya, tidak ada. Tinggal ujung yang di sini kita bisa lakukan hapus. Berarti dia I terakhir dan J terakhir ya. Kita atau I sama dengan N-1 dan J sama dengan N-1, maka akan diganti. Tadinya sudah ada bintang, nah sekarang sudah tidak ada ya. Oke, ini huruf S dia. Sekarang kita ke huruf A ya. Huruf A yang paling mudah, kita coba bikin katakanlah mirip seperti apa? Segitiga ya. Agak mungkin sebenarnya banyak huruf A seperti apa ya. Kita yang paling mudah dulu teman-teman agar apa namanya terkesan tidak begitu sulit ya, dan teman-teman mau melakukan ngoprek ya, mengkaji ya, dan terus mengkaji ya. Huruf A di sini teman-teman butuh for I sama dengan 0, I kurang dari N ya, I plus plus ya. Ada lagi di sini dia for J sama dengan 0, J kurang dari N, J plus plus ya, seperti ini. Lalu teman-teman sampaikan di sini dia ganti baris ya. Oke, sekarang huruf A ya. Huruf A-nya biar tidak mirip seperti apa? Ada miring-miringnya lah ya. Sebenarnya banyak caranya. Contoh yang A yang pertama seperti ini dia. If I sama dengan 0 ya, atau J sama dengan I sama dengan terakhir ya. Kok I ya? Sorry, maaf, maaf, maaf. Jika J sama dengan 0 atau J sama dengan terakhir ya, atau I sama dengan N per 2. Nah, ini bisa seperti ini ya. Ini paling mudah. Oke. Status bintang, di sini dia else, printf. Oke, kita coba ya. Huruf A-nya yang terbentuk dari baris 68 ya, seperti ini. Oh, belum ya. Masih huruf H dia ternyata. Kita tambahkan lagi I sama dengan 0 ya. Ini adalah huruf A yang pertama kita ya. Oke. Isa. Di atasnya ada huruf Nisa. Nah, gini ya. Nisa. Oke. Huruf A-nya kita hilangkan lagi yang ujung-ujung di sini. Sama seperti sebelumnya, itu bisa juga. Teman-teman bisa menggunakan di sini if ya, else. Nah, di sini dia. Kalau I-nya sama dengan 0 ya, dan J sama dengan 0, maka diganti dengan hanya spasi-spasi ya. Kita coba cek di sini. Nah, satunya lagi, atau I sama dengan 0 ya di sini, dan J sama dengan N-1. Oke, sama dihapus juga, sehingga nah ditulis seperti itu ya, ini huruf A-nya ya. Oke, terus nah ini dia sudah terbentuk tulisan Nisa ya. Oke, seperti yang sudah kita inginkan sebelumnya ya. Kalau kita ingin mendeklarasikan huruf Nisanya ke bawah, maka bisa ya seperti ini tadi. Pertanyaannya adalah bagaimana kalau ingin Nisanya dia ke samping? Oke ya. Nah, kita lakukan copy paste dulu ya. Kita simpan dulu source code ini. Nah, perhatikan teman-teman semua, kalau kita ingin dia pindah ya,
ke samping. Sementara kita sudah punya beberapa di sini nih, huruf N ada ya. Oke. Lalu ini pun apa namanya? Di sini adalah huruf I ya. Oke, terus ini huruf S, huruf S ya. Dan terakhir adalah huruf A ya, seperti ini ya. Kita teman-teman ya kembali lagi ke huruf yang di sini tadi. Nah, ini sebenarnya karena sama-sama eh, berlangsung ya, nah, teman-teman bisa mengcopy ya isi dari di sini dia ya. Kita lakukan apa? Letakkan di sini ya. Jadi yang huruf N ini huruf N, oke. Ini huruf I, kita coba dulu satu dulu aja ya. Adakah perubahan? Nah, di sini ya muncul ya. Ini huruf N-nya sampai sini, lalu ada huruf I ya. Untuk memindahkan huruf S bagaimana? Nah, kita ambil lagi sekarang huruf S. Ini huruf S ya. Caranya dari for yang J di sini sampai dengan di sini tanpa menyertakan printf tadi, kita lakukan salin ya. Salin letakkan di, nah letakkan di sini. Oke, ini S ya teman-teman. Kita coba lakukan run ya. Nah, ini sudah muncul ya. NIS. Nah, seperti ini. Oke. Satu lagi ada huruf A ya. Huruf A di sini. Oke, ini huruf A-nya. Perhatikan cara mengkopinya. Ya, sampai ini ya. Oke ya, ini. Oke, ini kita for. Oke, sudah ya. Ada yang keliru. For J sama dengan 0. Oke, print F. Ada yang keliru katanya ya. Echo 6 ya. Oke, kita coba cek. Di sini dia huruf A kita ambil dulu dia sampai ini tadi ya, kita coba ya. Kita coba kembali, harusnya tidak ada masalah ini ya. Oke, coba kita cek. Nah, ini dia ya. Ini sah. Oh, ini terlalu nempel ya. Terlalu nempel, kita kasih satu lagi spasinya ya. Oke, yang ini dia tadi huruf A ya. Huruf A maka kita bisa tambahkan spasi seperti ini ya. Oke, kita coba cek. Kita coba cek. Misalnya terlalu panjang ya. Oke, yang ini kita ganti seperti ini aja ya. Kita letakkan di akhir. Coba misalnya, nah sudah ada spasi satu di sini dia ya. Oke teman-teman ya, ini salah satu cara kita untuk mendeklarasikan baik misalnya ke samping ataupun ke bawah ya. Oke, ini huruf A. Di sini dia huruf S. Yang ini dia huruf I ya. Huruf I. Yang di sini dia huruf N ya. Nah, kenapa hanya satu aja di sini dituliskan? Karena untuk huruf N, I atau yang lain, perhatikan ya. Ya, for I sama dengan 0, I kurang dari N, I plus plus. Itu pun sama berlaku yang lain ya. Nah, di sini.
huruf S misalkan, sama masih ya. Jadi kita bisa menyertakan di dalam eh, perulangan yang sebelumnya ya. Jadi ini adalah salah satu cara teman-teman bisa melakukan pola karakter ya, dan menggabung-gabungkan ya. Baik digabungkan mau vertikal ataupun horizontal ya. Oke, mudah-mudahan video ini sangat bermanfaat buat teman-teman ya. Bisa apa mengetahui, memahami ya, kok bisa ya membentuk pola-pola huruf misalkan seperti itu ya. Jadi beberapa yang ada di sini tadi ya kita letakkan di dalamnya ya. Dijadikan inner loop ya. Di dalam loop ada loop ya, nested loop masih sama. Silahkan diulang kembali misalkan ada yang masih belum dipahami ya. Maka misalkan ada pertanyaan boleh langsung tanyakan di kolom komentar ya. Akan saya respon dengan cepat ya. Oke. Begitu juga kalau ada request-request ingin membentuk pola karakter yang lain. Barangkali ini dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.